Sahabat Berita Indonesia Link, alhamdulillah di redaksi Berita Indonesia Link kali ini sudah hadir. Ini semua sahabat-sahabat Bang Oni, para jurnalis-jurnalis senior yang namanya sudah malang melintang di dunia pers Indonesia. Yang saya perkenalkan yang paling kanan ini adalah Kang Irfan. Selamat siang Kang Irfan. Selamat siang Bang Oni. Yang baju biru Kang Heri. Selamat siang. Yang paling ujung adalah Kang Adi. Assalamualaikum. Nah, sahabat Berita Indonesia Link, kami ini kebetulan sama-sama dahulu sama-sama di lapangan suka ketemu, dan karir jurnalis kami ini sudah lebih dari 50% usia kami rata-rata ya. Separuh umur lebih, malah separuh umur ya. Jadi asam garam perubahan kepemimpinan di negara ini, perubahan zaman di negara ini, apapun menjadi saksi lah. Nah, kebetulan yang kita angkat di tayangan Corong Indonesia kali ini adalah peranan pers dan dampaknya dalam kondisi saat ini. Nah, mungkin kita buka dulu nih dari Kang Irfan. Kang Irfan, dampak corona ini kan sudah berjalan sebenarnya dari bulan Februari ya. Nah, saya lihat aktivitas pers tetap berjalan. Bahkan organisasi wartawan baik AJI maupun PWI maupun media cyber juga ada AMSI mengeluarkan maklumat lah istilahnya bagaimana protokol peliputan di lapangan ya, karena awak media di lapangan juga harus dijaga. Nah, setelah itu berjalan dampaknya pun terhadap media pers juga agak berat ya. Jadi mungkin kalau banyak di sosmed, di berita media hanya profesi ini yang terdampak berat. Perusahaan yang terdampak berat, sebenarnya media dan jurnalis juga terdampak luar biasa. Mungkin Kang Irfan bisa sebagai pembuka apa yang bisa sampaikan. Satu, sebenarnya tim kita walaupun orang semua sekarang WFH dan namanya reportase, tetap aja ada kebutuhan kita untuk ke lapangan, untuk melihat, karena kalau hanya mengandalkan WFH itu penuh dengan keterbatasan. Betul. Sehingga kita tetap mendeliver beberapa orang untuk supaya melihat kondisi lapangan, ngecek dan seterusnya. Dan ini termasuk kelompok yang sebenarnya berisiko tinggi. Tapi karena tanggung jawab, Bang Oni, karena tanggung jawab kita untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat, kita jalankan supaya reportase kita memenuhi standar-standar yang sudah memang selama ini dijaga terus sama lembaga pers. Kemudian yang kedua, dari sisi dampak ya memang kita kena, karena pers biasanya kan umumnya andalannya adalah iklan, event. Nah, dalam situasi seperti ini dunia bisnis semuanya ngerem, dan biasanya biaya-biaya event, biaya iklan itu menjadi prioritas untuk digeser posisi anggarannya. Di reposting kemana gitu ya. Nah, sehingga ini memang kita perlu benar-benar mencari cara, mencari celah untuk bisa terus survive, sehingga tanggung jawab kita sebagai media untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat bisa tetap dijalankan dengan baik gitu. Nah, kemudian yang ketiga, ini situasi ini memang ada hikmahnya. Saya lihat media-media ini bersatu. Media-media ini punya kekompakan untuk sama-sama menyuarakan dan memberikan informasi kepada masyarakat yang sesungguhnya terjadi ini loh. Yang sebenarnya faktanya begini loh, bahwa memang kadang-kadang fakta tidak menyenangkan, yaitu kenyataan gitu. Betul. Ya. Kadang-kadang memang ditunjukkan fakta ini, waduh, nggak happy, nggak senang dan seterusnya. Nah, ya itu adanya gitu loh. Bahkan kita lihat ada orang yang melihat, wah ini media terlalu besar-besarkan sehingga menciptakan kepanikan gitu. Padahal bukan mau bikin kepanikan, tapi kita kan kepengen aware. Bahkan ketika itu baru muncul di Wuhan, kita sudah memberitakan supaya apa? Kita semuanya berjaga-jaga, waspada, berjaga-jaga gitu ya. Bukan mau nakut-nakutin gitu loh. Nah, kalau misalkan itu nggak kita beritakan, kita diemin gitu ya. Orang kemudian tidak aware dengan kondisi ini. Apa yang terjadi kemudian? Ledakan bisa lebih parah lagi gitu ya. Hanya memang kadang-kadang ada yang salah paham. Betul. Kita menyampaikan untuk memberikan awareness itu ditangkap sebagai nakut-nakutin, bisa mengganggu kepercayaan, merusak pasar dan seterusnya. Itu kan kadang-kadang sudut pandang yang orang secara skeptik ambil secara sederhana saja. Tapi coba dalamin gitu ya.
kita mau aja gitu, nggak usah diberitakan, nggak usah ada reportase ke lapangan, itu nyaman sekali kita. Tapi itu kita ambil resikonya untuk apa? Untuk supaya orang aware, orang tahu apa yang harus dilakukan, semuanya berjaga-jaga, semuanya kemudian mengantisipasi supaya kondisinya tidak lebih buruk dari yang kita sangka gitu. Ya, sahabat Berita Indonesia Link, tadi disampaikan oleh Kang Irfan benar, bahkan sempat ada di satu tayangan YouTubers ya di sosmed yang menyatakan bahwa media ini terlalu membesar-besarkan, mengejar rating dengan memberitakan kejadian-kejadian virus COVID-19. Tapi ya udahlah, orang boleh berpendapat siapa aja. Tapi mungkin dari Kang Heri sendiri? Iya. Ya, saya kira kita harus melihatnya dalam dua sisi. Media itu selalu digeneralisir sebagai media. Media kan ada dua saya kira. Sekarang media pers sama sekarang media sosial. Jadi ini harus dipisahkan antara media pers yang menjalankan prinsip-prinsip jurnalistik dengan ketat, sama media sosial yang kadang-kadang menyampaikan informasi itu asal. Asal, kemudian untuk bahkan tidak sedikit yang menyebarkan berita-berita palsu kayak itu yang saya kira ini menjadi kompleksitas baru sekarang dalam disrupsi digital sekarang gitu. Jadi publik pun kadang-kadang susah membedakan media itu mana gitu, media pers atau media sosial gitu. Padahal kalau media pers itu sudah dipayungi dengan standar-standar kerja yang ketat, saya kira di sana. Dan teman-teman di media pers dalam hal ini, karena kita berkecimpung di sana, sebenarnya sejauh ini sudah mencoba melakukan apa yang menjadi tanggung jawabnya gitu kan. Dia menjadi kekuatan kontrol juga ketika pemerintah misalnya begitu sedikit menyepelekan pada awal-awalnya. Kita dengarlah, kita bisa cek itu di Google misalnya, pernyataan pemerintah apa aja sih yang kemudian seolah-olah ini bukan sebuah persoalan besar gitu. Digital recordnya ada ya? Iya, jejak digitalnya ada, dan kemudian media berusaha menempatkan ini pada posisinya, sehingga kita harus hati-hati. Dan saya kira di Indonesia tidak sendirian, banyak negara juga sebenarnya juga sama kan. Bahwa di Amerika sendiri bagaimana sekarang menjadi epicenter baru gitu, dan Indonesia saya kira sejak bulan Februari sudah diingatkan dengan keras, dan kita lihat juga ada keraguan pemerintah juga untuk mengambil keputusan. Saya kira pertimbangannya antara bisnis sama pertimbangan nyawa kayak gitu yang kemudian ini menjadi polemik juga di antara media pun juga tidak sama. Tapi saya pikir itu sesuatu yang oke lah, yang biasa, dan saya kira media massa ini menjalankan fungsi kontrolnya dalam koridor yang memang harus dilakukan seperti itu. Terima kasih Kang Rey. Malah di sini bahwa yang lihat justru sebenarnya ngejar traffic adalah sosial media, karena dia ada monetize dan lain-lain target di sana. Dari Kang Adi sendiri gimana? Kalau saya sih mau berangkat dari survei survei dan riset dari Endowment Trust bahwa ada peningkatan kepercayaan terhadap media selain media sosial itu, karena memang lagi-lagi memang boomingnya media sosial itu kan sekitar 2008 2009 ya. Masyarakat berbondong-bondong untuk mengetahui informasi dari media sosial. Booming sebenarnya baru 2015 sebenarnya. Iya, lama-kelamaan akhirnya jadi masyarakat melihat ternyata di media sosial ini banyak yang tidak banyak yang tidak valid dan tidak apapun bisa disampaikan, dan akhirnya adalah survei itu. Jadi kalau dari tahun 2016 2017 itu tingkat kepercayaan media seluruh dunia bahkan Indonesia itu meningkat terus sampai ke angka 60% lebih gitu kan. Nah, terkait media sosial sebenarnya kita di organisasi beberapa di media ya, itu sebenarnya kita juga selama ini menjadi clearing house sebenarnya. Clearing house dari seperti saya contoh itu cekfakta.com lah yang di beberapa media beberapa media termasuk AMSI di dalamnya. Jadi kita justru melakukan clearing dan cek fakta terhadap fakta-fakta yang menyebar di media sosial gitu. Namun saya juga agak heran ketika beberapa orang masih menganggap bahwa media itu dianggap yang keributan, menakut-nakuti gitu. Saya ingat tuh waktu pertemuan dengan pertemuan di istana waktu itu dengan KSP. Itu kan bahwa fakta bahwa media sebenarnya tuh nggak mau membuat berita yang aneh-aneh dari narasumbernya sendiri lah yang aneh-aneh juga gitu. Ketika itu waktu itu soal
data korban corona itu disampaikan secara gamblang, Betul. maksudnya lokasinya di mana, Ya. dan lebih ramai lagi malah di media sosial tuh ramai sampai alamatnya di mana, Betul. orang fotonya Sampai rumahnya. juga. Kita justru media berhati-hati di situ gitu, karena memang kita berpatokan pada kode etik gitu Oke. kan. Ada banyak kita yang aturan belakangnya, ada kode etik jurnalistik, ada undang-undang pers, bahkan sampai peraturan Dewan Pers itu banyak banget dalam. Bahkan untuk corona sendiri Dewan Pers sudah menurunkan bagaimana mekanisme pembuatan berita terkait corona Oke. tersebut. Editorial Bang Oni 1 Mei 2020. Dunia usaha dan dunia kerja dalam dilema. Ya, sahabat Berita Indonesia Link, masih di tayangan Corong Indonesia dan masih bersama sahabat-sahabat Bang Oni, Kang Irfan, Kang Heri dan juga Kang Gadi, para jurnalis senior Indonesia. Oke, tadi kita sudah membahas ya mungkin pembukaan bagaimana situasi terkini Iya. ya, Dek. Nah, mungkin kita masuk kedua ini, apa yang terdampak benar-benar kerasa nih ya, baik terhadap perusahaan pers maupun ke karyawannya yang memang realitanya terjadi mungkin. Iya. Saya kemarin baru kebetulan menerima executive summary dari SPS, Serikat Pekerja Pers. Perusahaan Perusahaan Pers, Pers, ya. yang mereka bikin survei. Surveinya simpel sih, jadi dari sekitar 400-an anggota diambil 10% sebagai sampel secara acak sederhana. 400 diambil 10%, Ya, oke, jadi 40 ya. 44 Perusahaan. responden kalau nggak Ya, salah, oke. tapi mereka ambil bagus sih, dari pusat, yang di Ya. daerah juga ambil. Kemudian diminta untuk menggambarkan situasinya. Dan ternyata lebih dari separuh, kira-kira mungkin 71% itu melakukan efisiensi besar-besaran. Jadi ya, efisiensinya itu ada di dua sisi. Satu, memang biaya terbesar dari industri pers itu SDM, Iya, SDM itu. besar sekali. Yang kedua, karena itu SPS, banyakan menyangkut media cetak, itu jadi produksi ya, karena percetakan. kertas ya, harga kertas ya, harga dolar kertas, naik ya. iya. Nah, yang menarik itu sebagian besar efisiensi di SDM ini. Kemudian yang kedua di produksi. Tapi ketika ditanyakan apakah ada niat untuk mem-PHK, itu sebagian besar menyatakan tidak mau. Mengupayakan pokoknya jangan alternatif sampai terakhir lah. Iya, alternatif terakhir. Itu menunjukkan apa? Awareness atau misalkan perlindungan terhadap pegawai-pegawai, terhadap jurnalis di industri pers masih berjalan. Oke. Sehingga itu tidak kemudian dijadikan pilihan pertama. Padahal kalau mau bicara efisiensi itu sebenarnya yang paling cepat kalau mau bicara efisiensi, tapi itu nggak diambil. Nah, kemudian yang kedua, memang dampaknya satu bukan hanya dari sisi bisnis, dari sisi bisnis jelas, tapi yang kedua tadi dari sisi pekerjaan. Biasanya kan memang kita di lapangan melakukan pengecekan, reportase dan seterusnya. Cuman sekarang kan situasinya begini. Iya. Nah, sebagian pekerjaan mungkin memang bisa dilakukan di rumah. Oke. Tapi sebagian yang lain saya sebutkan tadi itu tidak mungkin. Yang namanya reportase untuk kita lihat ya memang harus melihat betul gitu ya. Itu nggak mungkin kita hanya mengandalkan teknologi Harus video conference. benar-benar QC ya. Iya. Nah, itu dilakukan untuk apa? Untuk supaya kita benar-benar memenuhi standar. Karena memang lembaga pers ini lembaga informasi yang mungkin paling tua. Strukturnya itu sudah terbangun. Dan aturannya jelas. Aturannya etikanya jelas. Kemudian standar-standar yang harus dipenuhinya jelas gitu ya. Nah, itu harus kita penuhi. Sehingga dalam situasi yang resiko tinggi pun ya sebagian teman-teman kita tetap berjalan gitu loh. Itu mungkin dua hal yang baik. terasa Kang Irfan, dampaknya. dua hal itu ya. Nah, Iya. Kang Heri sendiri bagaimana Kang? Kalau kita ngelihat media yang masih bertahan dan tumbuh, ya kita lihat di berita tuh media termasuk yang masih mapan. Ya. Sebenarnya kalau kita lihat masih mapan, oke. Sekarang banyak orang diam di rumah, penonton TV banyak, baca orang banyak, baca media cyber banyak trafficnya. Tapi apakah berbanding lurus dengan iklan Ya. pendapatan? Gimana itu? Saya kira memang ini yang menjadi fenomena sekarang ya, Bang. Media ini kan selain fungsinya yang begitu mulia gitu ya, pilar keempat demokrasi, tapi sebenarnya dia juga merupakan perusahaan komersial Iya, gitu yang harus harus memperhitungkan profit kayak Iya. gitu. Dan ketika seperti sekarang terjadi ya, ini adalah krisis yang
saya kira sangat memukul permintaan, sehingga media itu kan biasanya menjadi untuk tempat untuk komunikasi, media komunikasi, media promosi, buat klien-klien utama. Aktivasi juga over ya. Aktivasi, dan sekarang ini juga terpukul sebagaimana industri yang lain. Tetapi mungkin tidak separah industri-industri yang jasa yang secara langsung misalnya di pariwisata, di penerbangan. Tetapi saya rasa seperti yang di surveinya SPS tadi, rata-rata media di Indonesia itu revenue-nya terpukul dalam 2 bulan terakhir. Mungkin penurunannya mencapai 30-40 ya, Mas Irfan ya. Itu yang patut menjadi perhatian gitu. Dan saya kira sekarang yang dilakukan oleh hampir semua perusahaan media adalah bagaimana efisiensi, mengurangi biaya operasional. Promosi Terus kemudian 0. promosi pasti 0, kemudian biaya produksi juga ditekan ketika saluran revenue streamnya ini juga semakin mengecil. Nah ini kan kita akan lihat ini 3 atau 4 bulan terakhir bagaimana media ini bertahan gitu. Saya kira kita akan segera mendengar sebagaimana perusahaan-perusahaan di industri lain yang akhirnya angkat tangan gitu. Tetapi kendati mereka komitmennya para pemilik tadi atau para pengelola tidak melakukan PHK, tapi kita harus lihat dalam 3 atau 4 bulan lagi, karena memang betul nafasnya berapa lama ini nafasnya. Sekarang itu cash flow. Jadi kalau di perusahaan apapun itu cash flow itu adalah rajanya kira-kira. Sekarang perusahaan apapun jika kemudian revenue-nya berhenti, paling dia cash flow itu paling dia yang tahan itu 3 atau 4 bulan gitu. Betul. Nah itu baru kita benar-benar lihat setelah bulan sekarang, mulai bulan Maret, April, Mei, Juni, setelah Juni baru kita lihat benar-benar impact-nya. Sekarang kita masih bisa melihat teman-teman di media berusaha sejauh mungkin untuk tidak melakukan PHK. Mungkin sebagian efisiensi ada pengurangan beberapa fasilitas. Beberapa media juga melakukan pengurangan di fasilitas tunjangan misalnya. Tunjangan transportasi karena memang secara teknis kan jurnalisnya kan ada di rumah. Jadi tunjangan transportasi mungkin dia hold gitu. Tapi secara keseluruhan komitmen tadi yang kita lihat termasuk di media saya, ini akan kita jalankan kewajiban, termasuk yang dalam waktu dekat kan THR misalnya kan. THR itu ada komitmen untuk kemudian tetap kita bayar nanti tanggal 15 gitu. Tapi ada beberapa media juga yang sudah berpikir ya Mas untuk kemudian mencicil. Ya menyicil dalam beberapa bulan. Tapi saya kira ini kan karyawan atau pekerja media harus ini mengerti juga situasinya gitu kan. Tidak seperti situasi normal 3-4 bulan yang lalu. Betul. Ya, di pariwisata sangat terasa sekali ya, dan bahkan Bali paling merasakan ini terdahsyat setelah belum Bali dan lain-lain. 98 juga lebih parah. Mas Adi sendiri, kalau Mas Adi ngelihat kalau saya kan gini, kan sebenarnya sumber revenue itu ada beberapa ya kalau di media digital ya. Pertama tuh dari event, terus kedua dari direct sales kan. Direct sales ya. Yang ketiga dari program digital ya. Nah ini kan event dengan direct sales ini kan agak terganggu ya gitu kan. Dan sementara sekarang ini banyak media yang mengandalkan dari programmatic ya. Nah programmatic itu kayak iklan-iklannya kayak AdSense dan lain-lain. Sementara di programmatic ini supply terlalu banyak. Iklan digital ya. Ya jadi sehingga harganya pun makin turun, jatuh CTR-nya gitu kan. Jadi ini yang akhirnya katakanlah gini, duit tadinya 100 juta itu diikuti tadinya mungkin 100 media. Sekarang duitnya makin kecil, misalnya 50 juta, diikuti 100 media. Akhirnya apa? Kita ngambil toko yang kecil-kecil porsinya kecil ya. Dan ini berlangsung sudah pas bulan Maret kemarin ya, dan ini kan yang termasuk yang cepat cash flow cepat lah ini kan gitu. Karena kalau misalnya iklan direct atau itu jangka waktu masih pembayarannya 60 hari dan 90 hari gitu kan. Nah, selain itu juga kita dihadapkan pada kondisi bahwa pemasok iklan terbesar itu kan dari sektor pariwisata ya. Misalnya dari Traveloka, dari ini yang pokoknya yang perjalanan kan lumayan, mereka di program juga besar. Perbankan ya. Mereka juga memangkas juga gitu kan. Lalu juga dari OTT lainnya gitu. Nah, jadi yang kita berada dari yang kecil kita makanya yang kita lakukan adalah mau tidak mau adalah efisiensi gitu kan. Nah, tapi hebatnya media itu ya, di tengah kita dalam keterbatasan tersebut kita masih berusaha untuk bagaimana memberikan informasi yang valid dan akurat kepada masyarakat gitu.
terkait dengan, saya setuju sama Mas Irfan tadi bahwa kita masih mengirimkan reporter karena gini, kalau digital kan ada video kan video nggak mungkin kita nggak bisa, meskipun ada sekarang yang live streaming dengan jumpa pers, tapi kan kalau berita peristiwa tidak mungkin kita tanpa kehadiran reporter di lapangan gitu kan. Jadi itulah, jadi kalau saya sih mengapresiasi juga ya dari pemerintah dengan mengurangi kebijakan fiskal dengan pajak ya, tapi sebenarnya itu juga tidak menjawab persoalan sebenarnya. Ada persoalan yang lebih besar lagi adalah masalah THR ini, seperti yang Heri bilang tadi gitu, karena saya yakin nggak semua media bisa membayar full pada saat itu gitu ya. Baiklah Mas Adi. Ya sahabat Berita Indonesia Link, di segmen ketiga nanti kita akan membahas apa sebenarnya yang diharapkan oleh para jurnalis dan juga media pers menghadapi kondisi seperti ini. Kan kalau kita lihat pemerintah banyak memperhatikan ke profesi-profesi tertentu, itu terus dan sebenarnya jurnalis ini banyak juga jumlahnya yang memang perlu diperhatikan, baik jurnalisme maupun perusahaan pers. Jangan kemana-mana, setelah berikut ini kita akan kembali. Selamat pagi sahabat Bang Oni, jumpa lagi di Bob Bang Oni bertanya. Dan pagi ini Bang Oni sudah kedatangan tamu spesial. Ya sahabat Berita Indonesia Link, masih di Corong Indonesia, masih bersama sahabat Bang Oni, Kang Irfan, Mas Heri dan juga Mas Adi, para jurnalis senior Indonesia. Oke, di segmen ketiga ini kita menarik lah ya. Kita melihat bahwa sejauh mana sih pemerintah juga ikut memperhatikan perusahaan pers, media dan jurnalis di tengah dampak pandemi corona ini. Apa yang Kang Irfan rasakan? Apakah sudah ada atensi itu atau memang pemerintah menganggap pers bisa berjalan walaupun kondisi sulit apapun gitu? Ya, jadi tempo hari itu pernah sempat kita ada acara lah, Temuka conference ya sama Menteri Keuangan di situ. Nah, kemudian memang di situ disinggung dan dinyatakan bahwa lembaga pers itu fix dapat insentif. Yang disebut memang insentifnya berupa pajak lah, jadi keringanan pajak macam-macam gitu. Nah, tapi memang ya itu berterima kasih satu insentif ya. Hanya memang dalam situasi seperti ini sebenarnya komponen pajak itu enggak begitu signifikan. Mengingat revenue kan juga menurun sehingga pajak pun juga mengecil. Nah, akan lebih membantu apabila di situ ada insentif-insentif yang lain. Seperti saya baca itu di Inggris itu ada kebijakan pemerintah mengalokasikan 35 juta pound sterling, ratusan miliar itu, mungkin hampir 600 miliar untuk pemerintah mengiklankan kampanye tentang pencegahan ini di media massa. Dibandingkan ke buzzer ya? Ya, bukan ke buzzer, ke media massa itu di Inggris bahkan spesifik disebut koran, karena memang itu negara yang cukup tua, konvensional dan seterusnya. Tapi ada alokasi anggaran pencegahan COVID ini yang memang digunakan untuk memberdayakan media massa. Jadi selain insentif pajak, ada belanja yang memang diberikan untuk menjadi stimulus supaya lembaga ini tetap bisa bergerak. Jadi bukan semata-mata grand langsung ya, ada proses juga. Jadi sosialisasi perkembangan COVID dibentuk dalam media. Jadi mereka masih percaya bahwa media ini menjadi salah satu pilar yang harus digunakan untuk memberikan pengaruh, memberikan kampanye, memberikan informasi kepada masyarakat. Dan memang riset-riset menyebutkan ini kan karena situasi chaos begini, sebenarnya distrust terhadap informasi yang tidak jelas sumbernya itu juga naik. Nah, kemudian baliknya kemana? Baliknya ke media lagi. Karena disitulah standar itu bisa ditegakkan dengan baik. Jadi positif negatif media juga kena ya? Kena, gitu ya. Cuman ya tadi memang harus dilihat secara fair betul media ya, dan kemudian media mana, media apa nih? Karena tadi Mas Heri bilang ada urusan pers, ada media sosial, ada ini tuh Mas Heri. Iya, saya kira kalau konteksnya tadi saya selalu mencoba konteksnya kenegaraan, di mana media adalah pers adalah pilar demokrasi. Dalam situasi krisis ini ya sedapat mungkin bagaimana dia harus dipertahankan gitu. Karena kalau sampai media massa ini mati setelah krisis pandemi, kita kebayang bagaimana jagat informasi nanti akan dikuasai oleh sosmed yang menyebarkan hoax yang sosmed yang tingkat verifikasi atau akurasi informasinya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, ini kenapa saya merasa bahwa negara itu perlu hadir di sini
melihatnya sebagai sebuah institusi pers ini harus dilihat dan dipertahankan dalam situasi apapun gitu. Karena kalau pilarnya sekarang eksekutif, legislatif, kemudian yudikatif, yang keempat itu adalah pers. Ketiga ini kan semuanya dihidupi oleh negara gitu. Sementara pers ini relatif independen dan mereka menjalankan bisnis as usual gitu. Jadi dalam konteks ini negara yang kira-kira perlu hadir dengan mekanismenya ditentukan oleh rezim yang berkuasa sekarang. Bahkan di negara yang sangat demokratis seperti Amerika pun gitu, dan mereka juga mengalokasikan dana yang cukup besar. Kalau di Inggris cuma 35 juta pound sterling misalnya, di sana itu ada 500 juta pound sterling gitu untuk menayangkan biaya kampanye melawan COVID ini gitu, yang memang dialokasikan ke media-media mainstream gitu, media-media yang memang mungkin ukurannya adalah media yang terverifikasi oleh Dewan Pers. Misalnya kalau kita percaya bahwa pers di Indonesia diregulasi oleh Dewan Pers karena dia sebuah organisasi yang independen misalnya kayak gitu. Jadi ini yang penting, sangat penting diperhatikan, karena kalau enggak nanti bisa, kalau tiba-tiba rontok semua itu punah itu, membangunnya itu biayanya akan lebih mahal. Nah, memang soal caranya yang harus kita sekarang, kalau dengan insentif itu mungkin secara dari bagi perusahaan impact-nya, misalnya cicilan pajak yang dikurangi 30%, impact-nya pasti kurang karena semua perusahaan pasti income-nya juga turun ya? Bukan income-nya turun, iya income-nya bukan cuma turun tapi juga rugi mungkin. Tapi yang sekarang yang menarik sebenarnya yang bisa menyelamatkan para pekerja pers dengan pemotongan PPh itu, PPh 21 itu sekitar 25% dari take home pay. Ya, itu bisa seperti BLT lah kira-kira. Kalau pajaknya itu dikembalikan ke karyawan, tapi kalau pajaknya dikembalikan ke perusahaan ya lain cerita lagi. Atau mungkin sebagian dana prakerja dialokasikan kali ya daripada untuk pelatihan yang memang isinya gimana? Kalau tadi apakah udah merasa juga memang pemerintah sudah atensi gitu kepada perusahaan pers dan para jurnalis gitu? Seperti saya bilang tadi gitu kan, insentif pajak itu tidak cukup ya gitu kan, karena kalau melihat sekarang justru dana-dana pemerintah tuh masih lari ke OTT kayak misalnya saya sebutlah YouTube lah gitu kan, bagaimana padahal iklan-iklan itu sendiri juga kan muncul di berita-berita memang yang belum diverifikasi gitu kan, terkait corona juga kadang-kadang ada berita yang memang tendensius pada pemerintah, tapi tiba-tiba iklan yang muncul iklan dari BUMN dan itu masih terjadi sampai sekarang gitu. Saya pikir ini hal yang aneh ya, di satu sisi media disuruh bikin yang benar gitu kan, tapi tidak dikasih insentif atau seperti yang dilakukan di Inggris. Tapi kalau soal dana yang tadi itu saya kurang setuju karena itu akan menjadi politik baru sebenarnya gitu. Cuma kita memang agak menyayangkan ya munculnya itu muncul pada saat dana yang terdampak langsung ya. Ya tidak tepat lah gitu, ketika orang lagi butuh pekerjaan, lagi butuh duit cash gitu. Waktu itu juga sempat Menkop UKM ternyata juga bilang kalau soal pelatihan mah di Menko Koperasi juga banyak gitu. Kenapa nggak langsung aja, karena itu yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi saya pikir insentif itu tidak hanya berupa keringanan pajak dan lain-lain, tapi bagaimana juga soal BPJS ini yang sebenarnya pemerintah harus perhatikan gitu kan. Dan kita ada timbal baliknya juga selain BPJS, tapi ya dengan iklan yang dari pemerintah kan, pemerintah pasti punya budget yang masih besar itu, terutama di Kementerian Kesehatan ya. Saya lihat tuh di iklan kesehatan itu iklannya cukup banyak juga di platform digital luar gitu kan, dan sayang kenapa ini juga tidak diberikan juga ke media mainstream di nasional ini yang memang secara kode etik, secara etika kita selalu menjunjung itu gitu kan. Nah, rasanya sih itu bukan hal yang sulit lah buat pemerintah, tinggal mengalihkan saja sebenarnya. Pemerintah punya kuasa kok gitu. Ya. Baiklah, saya kira dari rangkuman 3 segmen ini sudah bisa kelihatan lah ya bagaimana sebenarnya realita yang dihadapi oleh perusahaan pers dan juga para jurnalis. Mudah-mudahan ini bisa didengar dan kita juga berharap pandemi COVID-19 ini tidak lama lagi sehingga kalau target dari BNPT atau pemerintah kan gugus tugas ini kan sampai Juni-Juli ya. Mudah-mudahan. Yang penting disiplin.
Problemnya juli-juli itu masih punya duit nggak? Tapi itu pandeminya, recovery ekonominya Recovery-nya bisa- ekonominya berapa? berapa? 2 bulan, 3 bulan. Ya, 3 bulan. Oke, baiklah sahabat Berita Indonesia Link, itulah Corong Indonesia. Terima kasih Kang Irfan, Terima kasih, Mas Bang Heri dan Adi. juga Ya. Mas Adi. Masih. Beliau ini adalah pemimpin-pemimpin redaksi mahasiswa dari Republika, Mas Adi Bisnis Indonesia dan juga Mas Adi dari Viva News. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini juga menjadi masukan Ya. dan juga para viewer penonton ini bisa melihat juga oh rupanya terdampak juga perusahaan pers Iya. dengan para jurnalis ini. Jadi mereka juga bisa aware. Iya. Dan juga yang penting adalah tidak miss mind ya. Iya. Maksudnya tidak melihat pers ini kok membuat ramai. Ingat loh, kemerdekaan Indonesia juga dibantu oleh Media. 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 Jadi itu harus diingat juga. Waktu itu belum ada YouTube. Belum ada. Oke, baiklah. Radio. Radio. Baiklah sahabat Berita Indonesia Link, sampai jumpa lagi di Corong Indonesia dengan tema yang lebih menarik dan narasumber yang lebih keren-keren seperti yang sudah ada hari ini. Sampai jumpa dan salam Berita Indonesia Link. Ayo kita di rumah aja, jangan piknik, apalagi mudik. Jaga kebersihan, jaga kesehatan. Ayo kita di rumah aja, jangan piknik, apalagi mudik. Ayo kita di rumah aja, ayo kita di rumah aja. Dapatkan update video terbaru beritaindonesia.link dengan cara subscribe lalu klik tombol lonceng dan ikuti semua sosmed kami. Jangan lupa ya.